Halo pemirsa Before 30 yang saya sangat kasih, tidak terasa ini adalah episode yang ke-100 kali. Bagi Anda yang selama ini setia mendukung acara kami dan program ini, saya mau ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Dan hari ini saya sangat tergerak di hati untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia dan banyak orang mencintainya, yaitu money atau uang. Khususnya bagi Anda yang sedang mengalami pergumulan di area ini atau memiliki sebuah kebutuhan finansial, maka episode yang satu ini jangan Anda lewatkan. Tidak sedikit di antara orang-orang yang menonton TV sangat alergi dengan yang namanya melihat tokoh agama berbicara tentang keuangan di sebuah televisi. Tetapi saya harus jelas dengan Anda dari depan dulu, bahwa saya tidak mengharapkan donasi atau sumbangan Anda, pemirsa. Saya tidak ingin uang Anda. Tuhan sudah sediakan semua yang kami perlukan. Kalau saya lakukan ini, saya menggalang dana. Saya galang dana bukan untuk kami, saya galang dana untuk Anda dengan cara Tuhan ketika Anda memperoleh kebenaran. Tujuan saya hanya satu, hanya untuk menolong Anda. Anda boleh pasti dulu, saya bicara jelas-jelasan terang-terangan bahwa di akhir acara ini atau setiap episode sebelum-sebelumnya, tidak pernah kan Anda melihat ada yang namanya rekening bank dipaparkan di layar untuk Anda bisa transfer dana. Tidak ada yang seperti itu. Saya tidak mau gunakan media untuk memanipulasi pemirsa, tapi untuk mengasihi Anda. Harapan kami adalah supaya Anda menemukan jawaban itu. Topik hari ini jadi sudah sangat jelas. Namanya mujizat keuangan. Itu yang kami harapkan. Saya ingin sekali agar Anda bisa menemukan 30 menit ke depan ini, setengah jam yang berarti Anda akan dapat menerima jawaban-jawaban doa dan jawaban dari segala pertanyaan Anda seputar hal-hal keuangan. Dan saya tahu setelah itu Anda akan disembuhkan oleh Tuhan. Ketika ada perubahan di hati, maka segala kehidupan kita termasuk keuangan kita pun akan sembuh. Setiap orang akan diubah oleh Tuhan, diselamatkan, dan akan terjadi sebuah kemajuan yang sangat berarti. Tetap bersama dengan saya untuk Anda mendengarkan lebih lagi. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan semua rencana kami, semua ku serahkan. Semua angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan Kami berikan hidup kami Tuhan. Ku berikan hidupku.
Mujizat keuangan. Harta karun ini sudah tersembunyi berabad-abad dan kuasanya masih dapat ditemukan di dalam firman Allah. Mari kita buka Alkitab di Filipi pasal yang 4 ayat 11 sampai 13. Bunyinya demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, kata Paulus, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus ini sangat jujur, sangat terus terang ketika berbicara tentang uang. Malah menurut saya dia sangat berani juga. Ketika dia berkata di ayat 11 yang kita baca tadi, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Dia berbicara kepada murid-muridnya, aku tidak kepingin uang kalian. Rasul Paulus berkata, saya tidak menggalang dana untuk diri sendiri. Saya hanya ingin mengajari kepada murid-murid saya bagaimana memandang harta duniawi. Saya hanya ingin mengimpartasi atau menularkan cara pandang saya tentang uang. Luar biasa. Lalu dia lanjut dengan berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang namanya mujizat keuangan selalu dimulai dengan memiliki motivasi yang suci dalam mengikut Tuhan. Motivasi kita dalam mengikut Tuhan Yesus harus sangat jelas, sejelas kristal. Tidak boleh ada bayang-bayang motivasi yang tersembunyi. Kalau kita ikut Tuhan, motivasinya hanya satu, karena Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita sudah mengenal kebenaran, kita tahu Dia membeli kita. Hidup kita ini sudah dibelinya dengan harga yang tertinggi ketika Dia mati di kayu salib, di Kalvari. Jadi apapun yang terjadi, baik kita dalam kemiskinan maupun kekayaan, kita harus ikut Tuhan. Baik ketika mujizat terjadi atau yang kita doa-doakan 10 tahun belum datang, kita nggak boleh ngomel, tidak boleh mengeluh, kita tidak punya lagi hak atas diri kita lagi. Karena firman Tuhan berkata sendiri, bukan? Sebagian Anda tahu apa yang dikatakan di firman Tuhan, bahkan ada lagu sekolah minggunya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Dia sudah membeli, kita sudah bukan lagi milik kita sendiri. Jadi sekalipun kita sekarang hidup berkelimpahan atau kita hidup di bawah taraf kemiskinan, kita tidak punya hak untuk protes kepada Allah Bapa Sorgawi. Itu harus jelas dulu kalau kita mau mengalami breakthrough atau terobosan baru. Motivasi kita hanya satu. Kita nggak punya lagi pilihan. Karena ketika kita tahu kebenaran, kita tahu bahwa inilah satu-satunya jalan. Motivasi kudus itu harus jelas dulu. Harus kita miliki di hati. Ya Tuhan, Engkau satu-satunya. Apapun terjadi, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Baik dalam hidup maupun kematian. Sekalipun aku hidup senang maupun dalam penderitaan, tidak bisa apa-apa. Aku nggak punya tempat lain untuk pergi. Seperti rasul-rasul Petrus dan teman-teman berkata, ketika ditanya sama Tuhan Yesus, maukah kamu meninggalkan aku? Begitu banyak meninggalkan aku di Galilea sekarang. Dia kata, kemana aku harus pergi Tuhan? Kemana Engkau yang punya firman kebenaran? Kemana aku harus pergi? Menjauhi rohmu. Jadi itu harus jelas dulu. Jangan perlakukan Tuhan seperti apa ya? Seperti mesin yang keluarkan makanan ketika kita masukkan koin di dalamnya atau vending machine. Kita bisa minum soft drinks di sana, limon dan sebagainya. Ya. Dan itu Tuhan gak seperti itu. Ada seorang pengusaha di gereja kami yang ketika mengalami masalah serius di dalam bisnisnya, hutang. Dia terlilit hutang piutang yang begitu berat, 10 kali dari revenue atau pendapatan setiap bulan. Jadi itu namanya perusahaan pabriknya itu bocor berdarah-darah dalam hitungan hari. Dalam keadaan seperti itu, dalam musim yang sangat menyedihkan itu, Tuhan berniat mengajari anaknya ini tentang siapa dirinya sesungguhnya. Tuhan tidak pernah tertawa di atas penderitaan kita, itu yang pasti. Tuhan selalu ingin menolong kita dan hal pertama yang Tuhan akan campur tangani selalu adalah motivasi. Dan Tuhan berkata pada hambanya ini, jangan perlakukan aku seperti mesin seperti itu. Engkau memberi perpuluhan, memberi uang, memberikan persembahan di gereja, memberi kepada orang miskin. Lalu engkau menuduh dan menuding aku dan meletakkan aku di tempat pengadilan. Dan engkaulah jaksa penuntut itu. Dan berkata, kenapa engkau belum mengembalikan berkali-kali lipat apa yang kupersembahkan? Bukankah ada 30, 60, 100 kali ganda yang kau janjikan dalam Alkitab? Lalu kita tuding Tuhan.
Kita tunjukkan jari dengan begitu berani dan berkata, engkau tidak adil. Bagaimana kita bisa berkata Tuhan tidak adil? Kita ini nggak layak. Kalau kita sudah percaya Tuhan, fakta bahwa kita suatu hari tidak akan masuk neraka aja sudah membuat kita harusnya berterima kasih setengah mati gitulah. Berterima kasih selama-lamanya. Aduh, nggak masuk neraka aja sudah beruntung sekali. Nama kita ditulis kehidupan, di kitab kehidupan. Siapa kita? Kita nggak layak. Jadi kita tidak pernah bisa menuduh Tuhan tidak adil. Kenapa belum jawab doa? Kalau Tuhan jawab, itu bonus namanya, itu kasih karunia. Tuhan tidak berhutang sama siapa-siapa. Malah sebaliknya kita yang berhutang sama Tuhan selama-lamanya. Ingat satu hal, apapun yang terjadi, jangan tuntut Tuhan. Saya berkata ini bukan karena saya nggak percaya mujizat. Tapi jangan pernah menjadikan mujizat alasan memanipulasi yang Maha Kuasa. Celakalah mereka yang berbantah dengan penciptanya. Hal ini harus jelas dulu dari langkah pertama. Tunduk kepada Allah, apapun terjadi. Itulah motivasi yang suci. Langsung ke ayat 12, Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayo, kita ulangi review apa yang telah kita pelajari. Langkah pertama menuju kepada mujizat keuangan adalah memiliki motivasi hati yang suci. Langkah kedua di ayat 12 telah dengan indahnya digambarkan, yaitu memiliki sikap hati yang bersyukur selalu. Ya, sikap hati itu jangan plin-plan berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Kalau gitu itu namanya kita adalah orang yang diombang-ambingkan dengan badai hidup. Kalau segala sesuatu berjalan lancar, kita berterima kasih pada Tuhan. Tapi kalau segala sesuatu berjalan kurang lancar, kita mengeluh. Jangan begitu. Sikap hati itu harus tetap. Karena itu Paulus berkata di ayat 12, aku tahu dalam segala perkara nggak ada yang rahasia bagiku. Mau begini kek, mau begitu, aku tetap sudah final keputusanku untuk bersyukur selalu. Itu caranya untuk kita mengikut Tuhan sampai kepada terobosan. Kembali lagi ke cerita tadi, bagaimana pengusaha yang di gereja saya itu, ketika dia sedang di dalam masa-masa yang bergumul soal keuangan, dia sendirian dengan Tuhan, dia akhirnya bertobat karena Tuhan menegurnya. Dia berkata dalam hatinya, ya Tuhan, mulai hari ini ampuni aku. Aku gak mau tunggu dulu sampai ada jawaban doa, baru setelah itu tersenyum. Setelah nanti ngalami mujizat, atau Tuhan kucurkan berkatnya, saya bisa lihat dana di tangan, saya baru berkata Tuhan itu baik. Kalau begitu semua orang juga bisa. Akhirnya pengusaha ini menyadari kesalahannya. Tuhan itu baik, Bapa mencelikkan matanya. Bapa mengajari kepada anaknya untuk memiliki keputusan tegas. Jangan tunggu hari esok nanti gimana. Sekarang sudah bisa. Putuskan sendiri. Mau bersyukur atau mau mengeluh lagi. Kita buat keputusan, jangan kembali dari keputusan itu. Sekali ya, selalu amin. Tidak boleh berkata tetapi. Dan akhirnya berubahlah hatinya. Dan ketika dia berubah hatinya, disitulah terobosannya. Tuhan itu ya, kalau dia mau mengubah sesuatu secara permanen, dia ubah itu dari dalam keluar. Coba kalau kita punya gelas, kita minum di warung jalanan. Kalau hanya luarnya aja dilap, saya nggak mau minum yang seperti itu, bisa jadi ada hepatitisnya, segalanya kan kotor sekali, paling tidak bisa diare. Tapi kalau mau bersihin gelas, bersihin dalamnya, luarnya akan kena juga. Kalau kita bersihin dengan air, lalu kita guyur dengan air, pasti semuanya kan bersih, di luarnya juga sama. Tuhan kalau mau mengubah keadaan finansial Anda, dia ubah hati Anda dulu. Dan terutama yang perlu diubah setelah motivasi bersih adalah sikap hati yang benar. Dan akhirnya berapa bulan kemudian, pengusaha ini keluar dari hutangnya sama sekali dengan ajaib. Benar-benar pertolongan Tuhan. Bukan hanya dia sekarang di dalam kekenyangan, dikatakan di sini, tapi dia sekarang membuat banyak orang kenyang lewat perusahaannya. Dan melalui perusahaannya juga, dia membuat banyak orang yang kelaparan, membantu orang-orang yang miskin dan papah, agar mereka juga punya sesuatu untuk dimiliki. Mereka punya bantuan, sandang, pangan, dan papan. Oh, jadi berkat. Bukan hanya diberkati, malah jadi berkat. Seperti Abraham jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah Tuhan, tidak tanggung kalau memberkati. Maukah Anda juga
diberkati seperti itu? Ayo lakukan bagian kita dong. Jangan melulu tuntut Tuhan. Tuhan tidak perlu ditolong, dia itu tidak perlu kuliah. Dia tahu apa yang harus dia buat untuk Anda dan saya. Bagian kita ini yang seringkali bolong-bolong. Ayo kita sama-sama bertekad, gandeng tangan. Ayo gandeng tangan bersama dengan saya. Mari kita punya motivasi yang suci di hati. Lalu kita sekarang benarkan sikap hati. Saya memilih untuk sikap hati saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau Anda lakukan itu, maka semua pintu-pintu penjaramu akan terbuka dengan paksa. Seperti zaman Paulus ketika di penjara. Maka perkara-perkara ilahi mulai terjadi dalam bisnis, pekerjaan, dan keluarga Anda. Mari saya bacakan kembali ayat 13 sekali lagi bagi Anda sekalian. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada 3 langkah sengaja menuju kepada karya Allah yang luar biasa di dunia finansial kita atau mujizat keuangan. Yang pertama, memiliki motivasi yang suci di dalam hati. Yang kedua, memiliki sikap hati yang bersyukur selalu. Dan yang ketiga, memiliki iman yang teguh ketika menghampiri Yesus seperti yang dikatakan oleh Paulus di sini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebentar lagi Anda akan menyaksikan sebuah video yang saya tunjukkan pada Anda tentang bagaimana gereja saya, namanya Gereja Mawar Sharon di Surabaya, memberikan persembahan sulung kami kepada Tuhan. Dan ini terjadi pada suatu hari di bulan Januari, tepatnya hari Senin yang sibuk, sedini pukul 4 dini hari, ribuan jemaat berbondong-bondong datang membawa persembahan sulungnya atau seluruh penghasilan kami bulan Januari untuk Tuhan. Dan itu termasuk penghasilan saya. Karena kami para gembala, pendeta, hamba-hamba Tuhan harus jadi teladan terlebih dahulu. Kami ingin sekali untuk menetapkan sikap hati kami untuk bersyukur sebelum kami masuk lebih lanjut dalam tahun yang baru tersebut. Kami tidak mau situasi kondisi mendikte sikap hati kami. Kami tidak mau tunggu dulu sikon keadaan untuk menentukan apakah kami nanti mau bersyukur atau mengeluh. Karena yang kami cinta adalah Tuhan, bukan uang. Saya nggak mau munafik. Siapa nggak butuh dana? Siapa yang tidak pernah tergoda mencintai uang? Saya juga pernah. Tetapi karena Yesus hadir dalam hidup kami, inilah menghanguskan semua cinta yang lain dalam hidup ini. Karena kasih Yesus yang terbesar. Itulah pesan yang kami ingin sampaikan kepada Tuhan lewat acara yang bernama Breakfast with God. Kenapa saya namai itu? Kami suka membayangkan itu seolah-olah makan pagi dengan Tuhan, sarapan bersama, dan hari itu izinkan kami ya Tuhan untuk membayar bilnya atau tagihan makanannya. Semua yang telah kau beri udah cukup bagi kami. Betapa indahnya berkat-Mu. Engkau sudah berlebihan, izinkan kami mengembalikan. Dan setelah acara itu, banyak orang mengalami mujizat. Tetapi tidak kita bicarakan itunya. Malah justru yang kita bicarakan adalah betapa indahnya suasana pagi itu dalam hadirat Allah. Semoga apa yang Anda saksikan ini menjadi inspirasi betul secara keuangan dalam kehidupan setiap pemirsa. Please enjoy. Saya melihat ribuan jemaat dalam sebuah penglihatan berbondong-bondong datang. Ia menggerakkan 30.000 orang majus untuk datang menyembah Tuhan pagi-pagi buta. Sebelum matahari bisa menyapa kita, jemaat dalam penglihatan saya sudah datang menyapa Kristus di awal-awal tahun 2011 di bulan Januari. Saya nggak pengen berharap apa-apa, saya cuma pengen belajar taat. Bangun jam berapa tadi pagi? Bangun setengah 4. Bukan hanya dengan supaya kita dapat berkat, tapi kita untuk memberkati
memberikan sesuatu yang berbeda buat Tuhan. Banyak banget orang pagi-pagi datang ke Iya. gereja gitu ya. Gila. Usaha bisa lebih maju dan biar persatukan Tuhan dalam masalah. Amin. Hari ini saya excited banget mau ketemu Tuhan. Hari ini pokoknya saya mau sekenyang-kenyangnya dapat makanan rohani dari Tuhan. Ya, asik aja, pagi-pagi udah bangun, ketemu sama Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mulai sesuatu bersama Tuhan, akan ada suatu hal luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami. Kita ini diajari untuk bagaimana cara memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya hati kita yang saya kasihkan sama Tuhan. Karena hanya hati ini Tuhan. Hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Sebagai alat seumur hidupku, pakailah hidupku, pakailah hidupku. Setelah ini pergilah ke tempat kerjamu, ke kantormu. Pergilah ke sekolahmu, ada yang ujian lagi. Katakan pada mereka, Allahku nyanyi untuk aku pagi ini. Bagaimana dengan apa yang kau yakini? Allahku nyanyi untuk aku. Adakah Allah seperti itu? Adakah Allah yang seperti itu di bumi dan di surga? Dia satu-satunya yang menyanyi untuk umatnya. Blossom of snow, may you bloom and grow. Mawar Sharon, bloom and grow forever. Sharon Rose, Sharon Rose, bless my kingdom forever. Sekarang pemirsa, saya akan ajak Anda berdoa dan kita akan melihat mujizat Allah. Bicara soal stres keuangan, seringkali banyak menjadi penyebab retaknya rumah tangga, bahkan sakit penyakit di dalam tubuh seseorang. Waktu kita berdoa, efeknya ini bisa luar biasa. Efek sampingnya bisa beraneka ragam. Tapi yang pasti, satu penyembuh, yaitu Yesus. Dan Yesus akan memberkatimu. Mari kita sama-sama ulurkan tangan kita ke depan dan kita masuk hadirat Allah di dalam nama Tuhan Yesus, menghampiri tahta kasih karunia hingga kita memperoleh pertolongan kita dan bantuan yang kita butuhkan tepat waktu. Tuhan Yesus, jamah setiap pemirsa yang mengulurkan tangan, terutama kau pegang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Khususnya kami bawa ke hadirat-Mu, ke dalam
ke dalam kasih karunia-Mu. Kami taruh di bawah kaki-Mu ya Tuhan setiap pergumulan finansial. Ya Tuhan, setiap kebutuhan keuangan di dalam nama Tuhan Yesus, jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Tuhan tadi baru memberitahu kepada saya rasa saya perlu beritahu Anda. Ini penting sekali, ini prinsip. Tuhan tidak bisa memberkati kecurangan. Tuhan tidak bisa memberkati korupsi. Kalau Anda masih pegang uang orang yang bukan seharusnya milik Anda menipu uang seseorang, menahannya, tidak mengembalikannya, kembalikan. Sakius, kembalikan dalam nama Yesus. Anda harus kembalikan. Kalau tidak, berkat tidak akan mengalir, bocor semua dari belakang. Ada seorang ibu yang sekarang sedang sedih sekali karena anaknya usus buntu tidak bisa dioperasi karena Anda tidak punya dana. Di dalam nama Yesus sekarang Tuhan akan memunculkan pertolongan dari tempat tidak terduga. Setelah doa ini Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus dia buka jalan di mana tidak ada jalan. Ada jalan di padang gurun, seperti ada lautan di padang pasir. Tuhan bisa buka jalan, anak Anda akan dioperasi. Tapi juga ada orang-orang yang akan disembuhkan detik ini juga ketika berdoa bersama dengan saya tanpa operasi maupun tangan dokter dan medis. Dalam nama Yesus terima kesembuhan itu. Saya melihat seperti ada 12 rantang gede-gede, besar-besar sekali. Tapi Roh Kudus beritahu kepada saya sekarang juga bahwa itu bukan rantang, tapi itu 12 bakul sisa daripada 5 roti 2 ikan yang diberkati oleh Yesus lalu memberi makan 5.000 orang. Tuhan memberi masing-masing murid-muridnya yang 12 jumlahnya saat itu bekal yang cukup untuk dibagi-bagikan. Tuhan akan memberikan padamu lewat kekurangan Anda. Tuhan akan memberi kelebihan hingga Anda bisa berlebih-lebih memberi. Di dalam nama Yesus, terima itu. Tadi saya sempat melihat seperti ada gold dust atau ada debu emas yang turun ketika saya berdoa. Terimalah itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap pemirsa ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi mereka, berkati hidup mereka. Dalam nama Yesus, amin. Saya bersyukur sekali bisa mengajarkan soal keuangan tanpa harus meminta apa-apa dari pemirsa. Itulah kelebihan orang-orang, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil Kristus. Kami tidak mau menggunakan hak kami hanya mau menolong Anda. Saya berharap semoga apa yang kami sampaikan, apa saya sampaikan ini berguna bagi Anda. Terapkan. Kami mengasihi Anda dan kami membuktikannya. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta sama Roh Kudus akan menolong Anda keluar dari masalah Anda. Hidup dengan semangat, hari-hari ke depan Anda akan semakin kuat secara keuangan. Tuhan berkati. Kita baca langsung di Kejadian. Bisa langsung Kejadian dari mana? Seolah-olah biar ketika nama Yesus diucapkan atas keadaan Anda seperti sebuah halilintar. Halilintar. Terima kasih Tuhan untuk setiap keluarga ini. Beri fondasi yang baru sehingga setiap anggota punya kerinduan untuk melayani Yesus Kristus. Tidak datangnya dari dunia maupun dari manusia belaka, melainkan dari Allah, dari surga. Pemirsa Before 30, saya sedang berada di Taman Geologi Yehliu di tepi pantai di Taiwan. Jalan di sini, Tuhan punya sesuatu yang istimewa, yang spesial buat setiap pemirsa. Sebelum 30 menit acara ini berakhir, ketika